Nah, belakangan ini revolusi dikaitkan dengan krisis kepresidenan atau pergantian presiden. Sistem presidensil ketika dicampurkan dengan sistem partai banyak atau multipartai memang terjadi komplikasi yang serius. Di Amerika Latin, krisis-krisis kepresidenan berkali-kali terjadi. Dan ternyata di balik krisis itu ada 4 faktor. Skandal yang melibatkan dengan tegas dan terang benderang presiden. Krisis kepresidenan Jokowi sebetulnya memenuhi syarat ini di mata saya. Saya sudah berulang-ulang menjelaskan itu. Tetapi tidak cukup satu syarat itu. Artinya, boleh saja semua orang di jalanan mengatakan tidak kepada presiden. Tetapi ketika presiden menguasai parlemen, ketika umumnya partai ternyata masih mendukung presiden, oposisi itu tidak ada kanal resminya. Oposisi yang formal lewat parlemen atau DPR tidak terbangun. Ketika itu tidak terjadi, maka itulah yang kita alami. Saudara, mengatakan revolusi sungguh mudah. Menjalankan revolusi jauh, amat sangat jauh lebih sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Eep bicara. Saya ingin bicara tentang satu kata yang sering diucapkan, sering dipidatokan, tetapi lebih sering lagi disalahpahami. Revolusi. Sejak dulu saat saya di kampus, mulai jadi mahasiswa di jurusan ilmu politik, mulai tahun 1987, kata ini lumayan akrab di telinga. Banyak orang yang mengucapkannya, revolusi, revolusi, revolusi. Dan setiap kali ada orang yang menginginkan perubahan dan keinginannya sangat keras, maka kemudian biasanya meneriakkan, ya sudah, kita revolusi saja. Saudara, kata revolusi adalah kata yang merujuk pada banyak peristiwa yang sudah terjadi. Baik dalam pengertian satu peristiwa revolusi yang menjungkirkan satu sistem yang lama, melahirkan sistem yang baru, atau revolusi dalam pengertian terjadinya perubahan yang amat sangat mendasar sehingga berbagai sendi kehidupan kita pun ikut berubah. Revolusi industri misalnya, itu termasuk di dalam kelompok yang kedua. Ketika revolusi dipahami sebagai terjadinya perubahan yang amat sangat mendasar dan tanpa kecuali semua sendi kehidupan kita ikut terdampak, ikut berubah. Revolusi Bolshevik di Rusia atau revolusi Prancis, revolusi bunga di Portugal, revolusi Bludru di Cekoslovakia, itu adalah beberapa peristiwa yang sering disebut revolusi. Di Indonesia juga terjadi revolusi. Apa yang sering disebut sebagai revolusi Mei tahun 98, itu adalah revolusi ketika perubahan besar terjadi dalam bentuk awal reformasi yang membuka jalan bagi demokratisasi. Revolusi kemerdekaan itu adalah revolusi yang sering kali kita sebut untuk menggambarkan tahun demi tahun di awal kemerdekaan ketika kita melawan penjajah yang ingin kembali sehingga kita punya negara modern dan merdeka yang terjaga. Revolusi diartikan dalam pengertian yang beragam semacam itu. Belakangan ini orang banyak menyebut kata revolusi dan itu diartikan dengan ya sudah, kalau perubahan lewat parlemen, kalau perubahan lewat tata cara yang sudah diatur aturan perundang-undangan ternyata tidak bisa berjalan, kita revolusi saja. Saudara, mengatakan revolusi sungguh mudah. Menjalankan revolusi jauh, amat sangat jauh lebih sulit. Dalam sejarah peradaban, revolusi bisa terjadi karena ada sejumlah prasyarat yang terpenuhi. Dan selama prasyarat itu tidak terpenuhi, tentu saja sulit membayangkan revolusi bisa terjadi. Prasyarat yang pertama adalah adanya kehendak perubahan yang amat sangat tegas, kuat dan luas di tengah masyarakat. Artinya, jika seseorang menginginkan sesuatu dan sesuatu itu diinginkan oleh semua orang yang lain dan orang mengatakan keinginan itu dan semua orang mengatakan keinginan yang sama, maka kita punya prasyarat untuk melakukan perubahan secara cepat. Revolusi pada hakikatnya adalah rapid evolution, evolusi yang cepat. Karena evolusi adalah perubahan yang bertahap, perlahan-lahan, maka tentu saja sebaliknya revolusi adalah perubahan yang cepat. Jadi prasyarat yang pertama adalah itu.
Ada keinginan yang amat sangat kuat. Dulu ada ungkapan di awal reformasi bahwa kalau ayam saja kita cekik, itu bunyinya reformasi. Kalau kambing saja kita injak, itu bunyinya turunkan Soeharto. Itu untuk menggambarkan bahwa di masa itu, semua orang, bahkan binatang di sekitar kita, itu sudah sepaham bahwa yang harus dilakukan adalah reformasi, dan jalannya adalah turunkan Soeharto. Kehendak yang sama, yang sangat kuat, mendalam, tegas, luas, itu adalah satu prasyarat yang sangat penting bagi revolusi. Jadi saudara, kalau sebagian kecil orang di satu tempat menyebutkan kehendaknya, tetapi sebagian besar yang lain atau sebagian yang lain berbeda pendapat tentang kehendak itu, kemungkinan terjadinya revolusi agak jauh. Sebab prasyarat pertama tidak terpenuhi. Ada yang bisa membuat akhirnya satu kesamaan yang terbatas tentang kepentingan atau kehendak perubahan itu akhirnya meluas menjadi kehendak banyak orang. Namanya kepemimpinan revolusioner. Prasyarat yang kedua untuk revolusi adalah adanya kepemimpinan revolusioner. Apa itu kepemimpinan revolusioner? Kepemimpinan revolusioner adalah kepemimpinan yang genuine, yang asli, yang otentik. Maksudnya, sang pemimpin atau para pemimpin punya kehendak perubahan yang sejalan dengan kehendak masyarakat yang luas tadi, atau sebagian dari masyarakat tadi. Tetapi ketika sang pemimpin mengucapkan kehendak perubahan itu, orang menilai bahwa di balik pengucapan itu terjaga otentisitas. Ketika ia menuntut keadilan sebagai bagian dari perubahan, ketika dia menuntut persamaan sebagai bagian dari perubahan, orang tahu bahwa yang bersangkutan selama ini memperjuangkan keadilan dan persamaan, bukan justru mencederai atau membunuhnya. Kepemimpinan yang revolusioner adalah kepemimpinan yang membuat massa terpesona, yang membuat massa mengatakan bahwa inilah pemimpin kami. Saatnya orang seperti ini diberi kesempatan dan silahkan bekerja dan kami bersama Anda bergerak dengan cepat untuk mengubah keadaan. Kepemimpinan revolusioner itu tidak mudah untuk dibangun. Dia memerlukan proses pembentukan yang seringkali panjang dan mendalam. Modal sosial untuk seorang pemimpin amat sangat besar untuk mengubah sang pemimpin tadi menjadi pemimpin revolusioner. Ayatollah Khomeini ketika memimpin revolusi Iran adalah orang yang dianggap sebagai korban dari rezim yang bekerja yang didukung atau disokong oleh Barat. Dan ketika revolusi digerakkan, Imam Khomeini kemudian menjadi figur atau ikon dari revolusi di Iran. Orang tidak melihat cacat otentisitas pada waktu itu. Itulah kepemimpinan revolusioner. Tidak harus satu orang, bisa banyak orang. Ketika Cory Aquino secara tidak terduga menjadi pemimpin perubahan besar di Filipina pada tahun 80-an awal, menjungkalkan Ferdinand Marcos dan kemudian mengubah Filipina menjadi negara demokratis setelah dipimpin oleh diktator Marcos dalam waktu yang panjang. Aquino tidak menjadi bagian dari pelaku di masa lampau yang membuat orang jadi korban. Ninoy Aquino adalah suami dari Cory Aquino yang ditembak mati ketika pulang dari pengasingan untuk memimpin perubahan di negerinya. Jadi saudara, kepemimpinan revolusioner itu tidak sederhana. Orang tidak hanya perlu pandai cakap, terlatih bicara, mahir bersilat lidah, menguasai panggung, menjadi orator yang hebat, lalu kemudian dengan gampang dia dinobatkan sebagai pemimpin revolusi. Tidak. Revolusi adalah perubahan yang tidak main-main, dan pemimpin atau para pemimpin yang akan dipercaya untuk memimpin pergerakan itu adalah mereka yang dinilai otentik dan layak untuk memimpin revolusi karena mereka sendiri identik dengan tujuan-tujuan revolusi, identik dengan apa yang akan diubah secara mendasar lewat revolusi. Itu adalah prasyarat yang kedua. Prasyarat yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah pengorganisasian dan jejaring revolusioner. Revolusi di Jakarta tidak revolusi Indonesia. Perubahan yang terjadi di Makassar bukanlah revolusi Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia Timur dan bergerak cepat tidak berarti Indonesia akan bergerak cepat dan berubah. Perlu jejaring. Revolusi punya sifat dia tidak parsial. Revolusi punya sifat integral. Revolusi tidak punya sifat sporadis. Dia punya sifat komprehensif. Kenapa? Karena dalam revolusi semua orang bergerak ke arah yang sama.
dan karena itu perubahan terjadi dengan cepat. Jika orang tidak bergerak yang sama, yang terjadi bukan revolusi, tetapi konflik horizontal dan bahkan vertikal. Kalau kemudian aparatur dan negara atau pemerintahan itu terlibat untuk melawan salah satu kelompok yang ingin perubahan, itu bukan revolusi. Dengan demikian, revolusi membutuhkan jejaring dalam arti bahwa gerakan ini meluas kemana-mana dan bergerak dengan cepat. Terakhir, revolusi hanya mungkin terjadi jika ada momentum. Momentum memang tidak bisa ditunggu. Momentum itu harus dijemput, momentum itu harus direbut, momentum itu harus dibentuk. Momentum adalah suasana umum yang melengkapi semua prasyarat tadi sehingga tidak ada jalan lain selain perubahan. Salah satu bentuk momentum yang terjadi di masa modern Indonesia adalah ketika terjadi krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi dan kesulitan memburuk dengan begitu cepat, lalu kemudian semua orang merasa bahwa besoknya gelap gulita. Tidak ada harapan bahwa besok mereka masih mungkin hidup dan bertahan. Maka terbentuklah, terebutlah momentum. Tidak ada yang bisa melawan itu. Bahkan seorang Soeharto yang sudah berkuasa lebih dari 3 dekade dan punya instrumen dan resources atau sumber daya yang luar biasa untuk melakukan apapun pada saat itu. Itulah saudara-saudara prasyarat revolusi. Saya mengatakan ini bukan untuk mengempiskan semangat saudara yang sering berpidato tentang revolusi. Saya tidak punya maksud untuk membuat saudara pesimis, tidak sama sekali. Yang ingin saya hadirkan di meja diskusi adalah cara berpikir dan cara diskusi yang sehat dengan menimbang secara rasional, secara matang, secara dewasa, berbagai hal yang memang harus kita timbang, termasuk saat kita bicara soal revolusi. Saudara, biasanya belakangan ini revolusi dikaitkan dengan krisis kepresidenan atau pergantian presiden. Sebagai bagian akhir barangkali ada baiknya kalau saya sedikit juga bicara soal ini. Indonesia sangat mirip sistemnya dengan Amerika Latin, pencampuran antara sistem presidensil bukan parlementer dengan sistem multipartai. Sistem presidensil adalah sistem yang mengacu kepada kepemimpinan sentral presiden. Kabinet dibentuk oleh presiden, bertanggung jawab kepada presiden. Dalam sistem parlementer tidak. Kabinet dibentuk oleh parlemen, yang dipimpin oleh Perdana Menteri, yang memenangkan pemilu dan membangun koalisi terbesar, sehingga kemudian kekuatannya di parlemen paling besar. Maka dialah atau merekalah yang diberi hak untuk mengatur pemerintahan, membentuk kabinet. Kabinet pun bertanggung jawab kepada parlemen, dan parlemen bisa membubarkan kabinet. Inilah sistem parlementer. Sistem presidensil tidak seperti itu. Kita menggunakan sistem presidensil. Sistem presidensil ketika dicampurkan dengan sistem partai banyak atau multipartai memang terjadi komplikasi yang serius. Itulah yang kita dapatkan, kita temui, dialami di Amerika Latin. Di Amerika Latin, krisis-krisis kepresidenan berkali-kali terjadi. Dan ternyata di balik krisis itu ada 4 faktor. Saya akan sebut secara sepintas saja. Nomor 1, krisis kepresidenan itu hanya mungkin terjadi kalau presiden terlibat secara tegas, terang benderang, tanpa perlu perdebatan dengan skandal tertentu. Skandal yang melibatkan dengan tegas dan terang benderang presiden. Itulah syarat pertama krisis presiden yang serius. Krisis kepresidenan Jokowi sebetulnya memenuhi syarat ini di mata saya. Saya sudah berulang-ulang menjelaskan itu. Tetapi tidak cukup satu syarat itu. Syarat yang kedua adalah kegagalan kebijakan yang dirasakan semua orang. Bukan ekonom, bukan pengamat, bukan elit, tetapi semua orang. Sehingga orang bersepakat bahwa keadaan tidak baik-baik saja. Di Indonesia seringkali soal ini problematik. Tidak ada sikap yang sama untuk menilai keadaan. Bahkan orang-orang yang merasa susah sekalipun, hidupnya terjepit, sempit, sulit, seringkali merasa lebih lega ketika hanya menerima bantuan sosial misalnya, yang sebetulnya tidak menjamin keberlanjutan penyelesaian masalah ekonomi sehari-hari mereka. Jadi jika keadaan masih seperti itu, maka kerap kali krisis kepresidenan tidak tersokong. Di Indonesia itulah salah satu hambatannya. Tidak setiap orang sudah merumuskan bahwa keadaan begitu sulit, seperti barangkali sebagian yang lain mendefinisikannya. Gagal kebijakan tidak disepakati atau tidak dikonsensuskan di dalam pembicaraan publik atau di antara warga negara. Yang berikutnya adalah adanya keresahan publik yang meluas, yang membuat tidak ada jalan lain bagi mereka selain mengekspresikan diri dengan melakukan perlawanan.
Kegelisahan publik yang meluas ini kadang-kadang muncul beberapa kali, tetapi seringkali kasuistik, hanya bertumpu pada kasus tertentu. Temporer, artinya tidak berkelanjutan sebagai keresahan yang kemudian memancing protes berkepanjangan dan bergelombang dari waktu ke waktu. Jika itu yang terjadi, krisis kepresidenan memang kemudian menjadi lebih sulit untuk dilakukan atau terjadi. Yang terakhir adalah adanya oposisi formal, adanya kanalisasi formal yang kuat. Artinya, boleh saja semua orang di jalanan mengatakan tidak kepada presiden, tetapi ketika presiden menguasai parlemen, ketika umumnya partai ternyata masih mendukung presiden, oposisi itu tidak ada kanal resminya. Oposisi yang formal lewat parlemen atau DPR tidak terbangun. Ketika itu tidak terjadi, maka itulah yang kita alami di seputar penyelenggaraan pemilu 2024 dan sesudahnya. Ketika isu pemakzulan Presiden Jokowi berkembang, tetapi tidak pernah berlanjut menjadi proses formal, karena tidak ada oposisi formal dan kanalisasi formal yang kita miliki. Itulah saudara-saudara beberapa faktor yang biasanya melatar belakangi krisis kepresidenan. Jadi kalau berbicara revolusi yang didorong oleh krisis kepresidenan, maka persoalannya adalah krisis kepresidenannya sendiri ternyata tidak berlangsung seperti yang diharapkan oleh sebagian orang. Dan pada saat yang sama, prasyarat-prasyarat revolusi tidak tersedia. Maka yang terjadi adalah seperti yang kita alami sekarang. Dan saya hanya ingin berharap bahwa Indonesia baik-baik saja, dalam pengertian bahwa seluruh warga negara, seluruh rakyat merasakan punya kesempatan yang terbuka, yang sama, yang merata, yang adil untuk menjemput masa depan mereka yang terbaik. Punya kesempatan berusaha, punya kesempatan untuk memperbaiki diri mereka, keluarga mereka, orang yang dicintai, lingkungan yang terdekat, dan karena itu mereka tidak merasa perlu kehilangan harapan. Jika itu masih terjaga, jika itu masih terpelihara, saya yakin bahwa kita akan terus gerak maju, melangkah, dan kemudian pada akhirnya mencapai apa yang kita inginkan. Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Indonesia yang membuat semua warganya bahagia. Indonesia maju, warganya bahagia. Saya Aib Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.